listing your names. Iya, yang di sini yang bold written names itu berarti sudah pernah saya tanya. So let me go to Bagas first. Sambil saya cek kehadirannya. Bagas, are you here? Yes, sir. I'm here. Thank you, Bagas. Yes. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Great. Yeah, I'm glad to hear that you are okay. Bagas, what do you know about simple past? What is the function of simple past? Apa sih definisi atau fungsi dari kalimat simple past ini? In Indonesia, can I tell in Indonesia? It's up to you, in bahasa Inggris or in bahasa Indonesia. Apa fungsi dari kalimat yang yang menggunakan simple past tense? Untuk untuk kita menceritakan sesuatu hal yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Iya. Apa sih bedanya sekarang saya tanya karena kamu sudah I guarantee that you've been expert in tenses ya. Bagas, apa sih bedanya kalau kita sudah melakukan di masa lampau? Tapi apa bedanya dengan present perfect? Karena present perfect juga diterjemahkan sudah. Saya sudah sarapan kok. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 10 tahun. Apa bedanya dengan simple past? Karena perfect juga itu ada kata sudahnya. Ditandai dengan ada kata bantu have, has, dan had. Yang diterjemahkan telah atau sudah. So what is the difference between simple past and perfect tense? As far as you know, what is the difference between what is the difference between these two tenses? Yang pernah saya dengar dari guru-guru saya, perfect tense itu masih ada kaitannya dengan masa sekarang. Oke, buat dulu satu contoh kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat present perfect yang ada masih kaitannya dengan sekarang. Tadi sudah saya buat contohnya satu kan, kita sudah belajar bahasa Inggris sudah lebih 10 tahun. Contoh yang kamu buatkan coba. Correct me if I wrong. Saya sudah sarapan tadi pagi. Cuman dia ibaratnya kayak masih terasa gitu rasa kenyangnya sampai jam 9 pagi gitu. Oke, saya sudah sarapan. Oke, masuk akal, it makes sense ya. Masih terasa kenyangnya mungkin ya. Oke. Ya, baik. Ya, saya terima alasannya. Jadi kalau kamu bilang saya sudah sarapan. Beda kalau kamu bilang saya sarapan tadi pagi jam 7. Itu baru simple past. Oke. Oke, dari keterangan Bagas, it means that simple past tends to make the reader or the listener focus on the time, the exact time. Jadi kalau simple past itu sudah jelas waktunya kapan terjadi karena memang terjadi kita fokusnya kejadian tersebut hanya kejadian terus. Makanya simple, sederhana, past. Kejadiannya sudah lampau dan jelas waktunya. Ingat adik-adik, kejadiannya sudah jelas. Waktunya kapan terjadi? Contohnya kau bilang saya sarapan tadi jam 7. Gitu. Tapi kalau kamu hanya bilang saya sudah sarapan, orang berpikir ketika kamu ngomong tersebut orang nggak tahu waktunya kapan. Apakah mungkin ketika kamu ngomong masih sarapan kah? Gitu ya. Jadi itu fungsi dari perbedaan dari dua tenses tersebut. Kalau simple past artinya kita menjelaskan kejadian yang sudah jelas waktunya terjadi di masa lampau. But present perfect means that the activity we did in the past but until now it still happens gitu.
Saya bilang seperti ini. Kamu belajar bahasa Inggris, we learned, ya saya menjelaskan ini pakai kalimat bahasa simple past. We learned English when we were in primary school. Kita belajar bahasa Inggris itu waktu SD. Waktu SD saya fokuskan, makanya saya pakai simple past. We learned, bentuk kedua. Tapi saya mau fokus seperti ini. Kita sudah belajar sampai sekarang nih, dan mungkin semester depan pun kamu masih belajar bahasa Inggris, nanti pun setelah kamu lulus belajar bahasa Inggris. Tapi fokusnya di sini adalah dari dulu sampai sekarang, sampai saat ini, kita masih belajar bahasa Inggris. Jadi kamu fokuskan durasi waktunya. Saya sudah belajar bahasa Inggris selama 10 tahun lebih. Jadi itulah artinya kita fokusnya di situ durasi waktunya. I have learned English since more than 10 years until now, gitu ya. Nah, beda kalau kamu bilang saya belajar bahasa Inggris atau saya mulai belajar bahasa Inggris waktu SD. I began learning English when I was a kid. When I was in primary school. Ada dua kalimat tadi di situ ya. I learned atau I began. Itu bentuk kedua. Tadi keterangan waktunya when I was. Pakai to be was kan, bukan M karena dulu. Oke, adik-adik. Thank you so much Bagas for the your opinion. And I go to ada di sini Doyanto Kogoya. Okay. It seems that he is absent today. Elkata. Oh, I saw your face just now. Oh, you are. There you are. Thank you, Elkata. Elkata, when we discussed last meeting about simple present, there are two main sentences. They are the first one, verb sentence, kalimat yang menggunakan kata kerja, and the second one, non-verbal sentence, means that in the sentence we do not find any verb. Jadi ada kata kerja, ada yang bukan kata kerja. Nah sekarang, kalau untuk simple past, oke, sebelum saya tanyakan ini, pertanyaan saya pertama, ada berapa jenis sih kata kerja dalam bahasa Inggris, Elkata? I think there is three. There are three. There are. There Verb are one, three. verb There two, are. Okay, great. Ya, meskipun ada nanti bentuk verb ing, ada yang kalau di simple present ada verb diakhiri s dan es, tapi itu belum tidak dikatakan bentuk. Ya, yang secara general most of the English learners ya. Know that there are only three types of verb. Verb 1, 2, and 3. Okay, kalau di simple past, ya, what kind of verb do we use? In simple past, sir. Yes, of course, because today we are learning simple past. In simple past, I think we use verb 2. Yes, that's great. Ya, excellent. Verb 2. Nah, itu kan yang menggunakan kata kerja. Kalau tidak menggunakan kata kerja, contoh bahasa Indonesia, saya ada di rumah tadi malam. Di situ tidak ada kata kerja. Apa yang kita gunakan setelah subjeknya? Apa yang kita pakai? I was. Iya, to be-nya ya, verb to be ya. To be itu disebut juga dengan verb to be, artinya pengganti verb yang sebenarnya. Ketika di depannya itu bukan kata kerja, kita menggunakan to be. Oke, Elkata coba. I was, mulai dari I was, you, to be-nya? Gimana, simple past ya, di simple past. Oke, I was, you were, we were. We were, she were. Salah. Kalau di simple present, she, he, it pakai is kan? Is, ya. Nah, is, ingat aja ada s-nya, berarti was dia ya kalau di simple past. Jadi was, she was, he was, it was. Oke, great Elkata. Ya. Sudah paham berarti. Thank you.
Nanti sebelum saya tunjukkan PPT-nya, saya tanya langsung saja dulu ya. Now I go to Enos. Are you here, Enos? Okay, Enos is absent today. Unica, are you here? Absent. Yudia, Brenda, Yudia, absent. Ezekiel, Present. siapa ini? Ezekiel. Oke. Kiel, tadi ada bentuk, ada kata kerja bentuk kedua, terus to be-nya pakai was dan were. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, ini gampang banget. Biasanya kalau kamu melihat kalimat simple past, ya, ada kata keterangan waktunya. Karena tadi saya katakan, I told you just now, we had to use specific time. Kita harus menjelaskan dengan keterangan waktu yang jelas kapan terjadinya. Karena itulah yang menyatakan itu benar-benar terjadi di masa lampau. Perbedaannya dengan present perfect ya. Oke, kalau simple past ada keterangan waktunya. Apa keterangan waktu yang sering kamu dengarkan ketika kamu membaca kalimat-kalimat simple past? Pada malam hari. Bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggris. At night, sir. Ezekiel? Oke, saya kasih contoh satu. Yesterday. Kemarin. Oke, ada apa lagi keterangan waktu yang sering kita gunakan untuk membuat kalimat simple past? A long day, sir. Apa? Maaf, sir, ini earphone saya bermasalah. Oke, it doesn't matter. It's okay. Apalagi selain yesterday? A long day, sir, bisa. Apa? A long day. Apa bahasa Indonesianya itu? A long day kan sepanjang waktu berarti, sepanjang hari. Now, tomorrow, today. Salah. Ya, kamu campur-campur nanti. Kalau tomorrow itu future. Tomorrow kan besok, kejadiannya kan masih akan terjadi. Kalau today itu berarti simple present dong. Hari ini. Oke, Ezekiel lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Ezekiel mungkin masih lupa. Saya kembali ke Hera. Ada Hera? Present, sir. Oke. Hera, selain yesterday, apa keterangan waktu yang sering kamu dengarkan di kalimat simple past? Last week, sir, mungkin. Iya, great. Yang ada last-lastnya itu loh. Lastnya apa sih ada di depannya? Contohnya, last itu sebenarnya kalau diterjemahkan yang lalu. Apanya yang lalu? Kalau hari yang lalu berarti last day. Kalau minggu lalu, last week. Wih, kalau bulan lalu? Last month, sir. Iya, adik-adik. Jadi setelah kata last, baru kita tambahkan di situ waktunya ya. Last week, last month, last year, last century, ya, last January, gitu ya. Oke, selain last, ada apa lagi, Hera? Maaf, sir, saya cuma ingat yang itu aja. Oke. Maaf ya, sir. No problem. Nah, makanya kita diskusi. Thank you, Hera, sudah menambahkan. Ada Irwan Sulaiman. Okay, I guarantee if the name that I call doesn't respond means that she or he is absent. Julia, are you here? I'm here, sir. Okay, you are there. Okay, Jul,
The same question selain yesterday, selain last, apalagi keterangan waktu untuk simple past? We can do 3 weeks ago. Yes, adik-adik. Jadi Hera tadi bilang last. Kalau last ditempatkan di depan baru ditambahkan last week, last month, last year, last century. Nah kalau ago sama artinya yang lalu juga. Tapi ago diletakkan di belakang. Jadi misalkan 2 hari yang lalu. 2 harinya ditempatkan di depan. 2 days ago. Jadi jumlah waktunya baru ago-nya. 3 minggu yang lalu. Coba Jo. 3 weeks ago. Yes, great. Ya, 3 weeks ago. 2 bulan yang lalu? 2 months ago. 5 hari yang lalu? 5 days ago. I'm sorry. Yes. Thank you. Ya. Oke, Julia, Hera, Elkata, dan teman-teman yang lain tadi sudah benar. Thank you, Joe. Jadi yang paling sering kita temukan, the most adverb of time that we find in simple past sentences are, tadi ada kata ago, and then last, ada yesterday, ya. Jadi itu yang sering kita temukan. Jadi kita harus pastikan bahwasanya ketika ada kata keterangan seperti itu, itu pasti simple past, gitu ya. Oke, jadi kita memahami tenses ini sebenarnya adik-adik dari ciri-cirinya. 1, kata kerjanya bentuk kedua. Oke, selain kata kerja, kalau dia bukan kata kerja, berarti to be-nya was dan were. Yang di depannya itu ada adverb, noun, adjective. Ya. Oke, kalau dia misalkan, ini pertanyaan selanjutnya. Untuk si Kiki, ada Kiki? Oke, Kiki absent. Let me go to Shekina. Sudah sembuh kah Shekina? Is she still in analysis, Tasya? Shekina? Masih sedang sakit? Adik-adiknya pada tidur ini? Lagi perawatan di rumah, Sir. Oh, perawatan di rumah. Tapi nggak bisa join. Ya, dengarkan juga nggak bisa ya. What kind of analysis? Apa sih jenis penyakitnya kalau nggak salah kemarin apa? Dalam ya? Iya, Sir. Usus buntu? Iya. Oke. Ya, saya anggap tidak hadir saja dulu. Windy? Miss Windy ada? Absent. Ada Matthew? Is he here? There are 2 Matthew, sir. Iya, thank you, Matthew. Nah, sekarang coba yang saya panggil namanya dibuka ya kameranya adik-adik. Tadi saya pesankan seperti itu ya. If I call your name, please open the camera and talk to me. Ada Matthew? Matthew, which Matthew, sir? Tapi itu nggak ada wajahnya. Nggak kelihatan. Nah, itu. Karena foto profil kamu kan perempuan. Jadi kalau nggak nunjukin wajahnya, saya pikir kamu perempuan. Ya, there you are. Oke, Matthew. Jadi tadi kita sudah menjelaskan tadi kata keterangan waktu, jenis kata kerja yang digunakan, to be-nya bentuknya apa. And then sekarang pertanyaan saya, apa sih kata bantu untuk membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan yang kita gunakan di dalam simple past? Biasanya kita menggunakan kata bantu apa sih, Bang? Excuse me, sir. I beg your pardon. My signal is not. But I can hear your voice clearly.
You can't hear my voice clearly. Oh, Yes, you can hear I my do. voice. Yes, I can. Your So how voice about my stuttered, sir. voice? Oh, stutter. Iya, putus-putus sir tadi. Oke, ini enaknya online ya. Oke, see my question on our chat bar. Lihat di situ pertanyaan saya, Matthew. Apa kata bantu yang dalam membuat kalimat negatif and pertanyaan. Oke. Coba cek. I have typed. So what kind of auxiliary verb that we use when we want to make negative or interrogative sentence? No, sir. You don't know? No, wait. You can type it. You can type it also. Kata bantu expressions. If you know it, just type the answer. But if you don't know it, just say no. Do you still remember? Is it? Type no if you don't know it. Forgot, sir. I'm very sorry. Oh, I see. Okay, there's no big problem. Yeah, that is we call discussion. Yeah, kalau memang nggak tahu, just say you don't know. Okay, Matthew. So let's go to ask Mika. Are you here, Mika? Jangan langsung takut kalau nggak tahu ya adik-adik. Just makanya kalau ditanya, dipanggil namanya, jangan takut buka kamera. Nggak saya apa-apain gitu. Kita diskusi ya. Oke. Mika, the same question I gave to Matthew just now. What kind of auxiliary verb that we use to make a negative or interrogative sentence in simple past? Sejauh ini paham nggak pertanyaan saya? Oke, sekarang let's go back to our simple present discussion at the time. Kalau kita membuat kalimat negatif or pertanyaan untuk kalimat yang ada kata kerjanya, kita membutuhkan kata kerja bantu do and does. Do you go to school today? Does she come to your party? Nah, ada do and does. Nah, untuk simple past, kita menggunakan kata bantu apa, Neng? Misalkan, apakah kamu tidur di rumah tadi malam? Gitu. Misalkan pacar kamu nanya, kamu tidur di rumah tadi malam? Jangan-jangan kamu tidur di rumah temen gitu. Mika, lupa ya? Jangan di-mute ketika saya ngomong ke kamu. Okay. Do you forget it? Kan saya tadi sudah kasih clue. Kalau untuk di simple present, we use do and does. Do for I, you, we, they. Kalau does itu for she, he, it. Nah, untuk simple past, what kind of auxiliary do we use? Lupa lagi dia unmute-nya. Masih unmute? Nah. Apa, Mik? Nggak tahu? Lupa, Sir. Oke. Nah, jujur aja kalau lupa nggak apa-apa, it's fine. Alright. Saya ke
Nah, dengan cara seperti ini kan otak kalian mikir, terus yang lain juga sambil berpikir, ya kan? Oke, Peter. Ada Peter. Oke, Peter is absent. Hati-hati yang sering absen ini, apalagi Peter ini sudah 3 kali nih nggak masuk. Oke, now I go to siapa lagi yang belum pernah ini sepanjang. Venetia. Venetia is absent. Fiona. Fiona. Are you here, miss? Ada Rafael, Morgan. Rafael present, sir. Oh, that's right. Rafael pasti sudah tahu dong, tadi pasti sudah cari-cari. The same question. Apa kata bantu yang kita gunakan, Raf, untuk membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan? Kata bantu, sir. Ya. Kalau kata bantu pertanyaan termasuk 5W1H, what, when, who, where, why. Oke. Itu bukan kata bantu, Bang Rafael, itu kata tanya. Itu question words. Clue-nya tadi kan sudah kamu dengarkan kan? Kalau di simple present kita menggunakan do and does. Ada 2 kata bantu. Tetapi untuk simple past kita hanya ada satu kata bantu. Apa itu? Oke. Does not, Did, adik-adik, did. Ya, kamu lupa terus ya. Did you go to school yesterday? Did you come to her birthday party 2 days ago? Did you graduate from international high school? Gitu. Ada kata did. Kalau di simple present ada 2, do and does. Kalau di simple past hanya ada 1, did. Lihat di kolom chat saya, did. Oke. Nah, ini yang sering kita lupa adik-adik. Oke, sekarang thank you Rafael. Ya, banyak berarti masih lupa ya. Oke, nah ini fungsinya saya tanya-tanya, artinya dari pertanyaan saya kamu paham kemampuan kamu. Oh, saya kok lupa ya. Ini kan sudah sering dulu. Padahal di SMA dulu biasanya guru itu membuat satu kalimat ini, nanti kamu buat kalimat negatif positif. Ada kalimat statement, pertanyaan. Saya ngerti banget cara guru SMA itu. Nanti kamu buatkan kalimat negatif dan pertanyaannya, gitu ya. Oke, biasanya seperti itu, ada tanda positif, negatif, dan question mark. Biasanya kamu satu kalimat, and then kamu lengkapi negatif dan pertanyaannya. Biasanya disuruh seperti itu. Nah, oke adik-adik, let me share my screen. Tapi nanti akan saya tanya juga sesuai dengan apa yang kalian lihat di layar. Oke, adik-adik, ya. Have you seen my PowerPoint? Not yet, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Have Have. you? I have. Okay, We have. great. Yes, thank you. Simple past tense, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, fungsi kalimat ini adalah menceritakan kejadian atau kegiatan yang kita lakukan di masa lampau. Ingat adik-adik, waktu tidak akan pernah akan kembali. Meskipun 24 jam besok, 24 jam sekarang, kemarin juga 24 jam. Jam 1 kemarin ada, hari ini jam 1 juga ada, besok juga ada jam. Cuman waktu yang kemarin sama yang sekarang tetap sama-sama jam 1. Tapi waktunya pasti tidak akan kembali yang kemarin. Detak jantung kamu kemarin juga akan beda dengan yang jam 1 yang sekarang. Kemarin misalkan kamu, ya pokoknya akan, makanya di apa ya, kata-kata bijak mengatakan just ya you can do as much as you can do right now, because we only live once, YOLO ya. Singkatannya YOLO, you only live once ya. Ya. Jadi artinya waktu itu tidak akan pernah kembali. Nah, 1 detik yang lalu pun itu sudah masa lalu adik-adik. Contohnya kamu bilang,
I dropped the tea just now. Just now itu bisa aja 1 detik yang lalu. Itu sudah lampau adik-adik. I dropped bentuk kedua gitu ya. Nah, I was there just now. I was there seconds ago gitu ya. Saya ada di sana loh tadi beberapa detik yang lalu. Itu sudah masa lampau. Jadi jangan mengartikan masa lampau itu bertahun-tahun yang lalu atau berbulan-bulan yang lalu. Enggak, 1 detik yang lalu pun itu sudah masa lalu. Dan yang kedua tadi sudah disebutkan sudah jelas waktu terjadinya. Itu yang membedakan simple past dengan present perfect. Meskipun present perfect itu tetap kita lakukan masa lampau, tapi present perfect itu kita gunakan untuk menjelaskan kejadian yang kita kegiatan yang kita sebutkan tersebut sampai sekarang masih terjadi. Kita hanya meningkatkan durasi waktunya selama 10 tahun. Oke, dari saya sudah belajar bahasa Inggris sejak SD gitu ya, sejak waktu kejadian tersebut sampai sekarang atau jumlah waktunya. Makanya kalau di present perfect kita biasanya melihat ada kata since and for. Tapi untuk simple past tense kita menggunakan jelas waktunya, 2 days ago, last week, gitu ya. Oke. Nah, simple past keterangan waktunya tadi kita sudah sebutkan ada yesterday, and then ada last Monday, last Tuesday, ya, last January, last February, last year, last century, ya. Oke. Ago, 2 days ago, 3 months ago, 3 weeks ago, 2 years ago. Ya, jadi yang sering kita lihat itu adalah last ago dan yesterday. Oke, untuk kata kerjanya seperti yang kita katakan tadi, one of your friends told me just now, Elkata mentioned just now, there are 3 types of verbs in English. Type. Verb 1, verb 2, and verb 3. So, in simple past, we use verb 2. Nah, verb 2 adik-adik, jangan kamu mengingatnya hanya yang akhiran ed atau yang kita sebut dengan regular. Regular artinya beraturan. Artinya, bentuk kedua dan ketiganya itu hanya diakhiri dengan akhiran ed. Contohnya walk, berjalan, itu bentuk keduanya walked, ketiganya juga walked. Gitu ya. Oke, coba kamu nanti mencari kata-kata, dan ini yang sering malah muncul di English test, di reading, di grammar, malah the test taker atau yang membuat tes itu biasanya menggunakan kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya meet, met, ya. Came, come, came, come. Do, did, done, gitu ya. Eat, ate, eaten. Drink, drank, drunk, gitu. Nah, jadi adik-adik, jadi di sini kita memastikan bahwasanya kita juga harus paham kata kerja yang tidak beraturan itu. Karena nanti ketika kamu, apa sih brought? Brought itu apa sih? Yang kita tahu kan bring. Tapi ketika ada kata misalkan brought, apa sih ini? Ini kata apa sih ini? Karena kita nggak sering praktek ini, jadi kita bingung maknanya apa sih ini brought, gitu ya. Artinya berasal dari kata dasar bring. Brought bentuk kedua. Ketiganya juga brought, gitu ya. Artinya membawa. Oke, simple past untuk yang bukan kata kerja kita menggunakan to be. Di depan to be ini bukan kata kerja, makanya disebut dengan non-verb sentence. Contohnya, saya di sana kemarin. Atau saya di hotel 2 minggu lalu. I was in the hotel room 2 weeks ago. Gitu. Saya ada di rumahnya tadi malam. Misalkan si Tasya bilang saya berada di rumah pacar saya tadi malam. I was in my boyfriend's house last night. Ya. I was not in my house. Gitu ya. Jadi dia pakai was bukan am karena dinyatakan last night. Ingat di sini bukan kata kerja, makanya kita pakai was. Gitu ya. Oke, kamu bilang saya siswa di sekolah madrasah loh waktu SMA. I was a madrasah student school, ya. A madrasah school student when I was at senior high school, gitu ya. Oke, saya sebelum pindah ke Jakarta saya ada di kampung. I was from a small village before I moved to Jakarta. I was, ya. Dia dulu pacar saya. She was my girlfriend 2 years ago. Ya.
Kami dulu berteman baik, tapi sekarang enggak. We were good friends when we were kids, but now we are not. Gitu. Jadi itu semuanya bukan kata kerja tadi, coba. Friends, house, kids. Itu bukan kata kerja, makanya kita we need to be. Ada dua, there are two to be in simple past. Was and were. Ingat, biar kamu nggak salah seperti El kata tadi, she pakai were. Jadi kalau di simple present, she is, he is, ada s-nya kan, es. Ini juga ya, ada s-nya, was. Yang tadinya are di simple present, ini menjadi juga ya, are, were ya. You are, you were, we are, we were, they are, they were. Gitu caranya. Kadang-kadang ada cara-cara unik yang seseorang miliki untuk mengingat sesuatu. Kalau saya seperti itu dari bunyinya gitu ya, untuk mengingatnya. Makanya saya nggak lupa gitu ya. Oke adik-adik. Nah dari penjelasan saya ini berarti kalian sudah pintar membuat kalimat. Now I'm going to call someone to give an example. Let me go first to yang merah-merah ini aja dulu. Ada September ceria. September. September is absent. Now I go to yes. Sargun, sorry. I think she either forgot to tell you or she told you in WA or Tasya. Dia izin, sir. She took excuse herself due to personal reasons. Oh, kalau personal reason berarti saya anggap absen tetap ya. Tasya, as our agreement for first time, saya anggap hadir itu kalau sakit dengan surat sakit. Selain itu saya anggap absen. Gak ada izin ya. Tasya, but thank you so much for knowing the news of your friends gitu ya. Tapi it's the Kenapa, Kak? It was Daniela, not Tasya, sorry. Kalau Daniela kan kemarin kan ada izinnya menikah. Iya, apa namanya? I forgot, Tasya either forgot to mention it to you, the information, or you didn't know. Oke, tapi iya, tapi untuk yang Daniela saya tahu, tapi untuk yang ini loh. Yang untuk si September kan urusan pribadi kan? Aku nggak tahu, sir. Pokoknya dia katanya ada surat izin, makanya antara Tasya belum kasih tahu Sergun atau dia udah kasih ke Sergun tapi belum tahu gitu. Oke, nanti kita pastikan ya Tasya. Yang penting kamu sudah tahu dia tidak datang hari ini. Kalau ada suratnya nanti just send it to me ya. Thank you, sir. Tasya. Tasya is a good chief. Ya, tahu semua tentang diri kalian adik-adik. Jarang loh punya ketua kelas yang aktif seperti Tasya. That's my compliment to Tasya. Thank you. Now I go to Yuni. Ada Yuni? Yuni is absent. Jessica. Jessica is absent. Virgin. Yes, sir. Oke. Siapa ini? Virgin? Yes, sir. Alright. Is present. Oke, dari keterangan saya Virgin tadi, berarti sekarang kamu saya minta untuk membuat kalimat yang bukan kata kerja. Simple future, saya salah. Oke. Kamu buat kalimat yang bukan kata kerja. Contohnya tadi kalau yang bukan kata kerja, I was in his house last night. Saya ada di rumahnya tadi malam. Sekarang kamu buat contoh kalimat dalam bahasa Inggris yang di dalamnya itu tidak ada kata kerja. Simple past tense, please. Inilah salah satu kendala kita belajar bahasa adik-adik. Ketika disuruh buat kalimat tuh kayaknya susah banget. Padahal di otak kita itu banyak banget.
Kalau kita cerita, kalau bergosip pria cepet ya, dalam 1 detik bisa 2 kalimat gitu. Kalau disuruh bikin kalimat dalam hal yang normal seperti ini malah kita bingung ya. But you have to try. Kalau tanpa bisa buat kalimat nanti nggak ngerti-ngerti. Makanya kita sering lupa karena we don't practice frequently. Ayo, just try. Virgin. Virgin sudah punya kalimat? Oke, kalau kelamaan nanti waktu kita habis. Virgin saya lewatkan dulu. Saya anggap di sini saya tandain merah dulu. Now I go to Tasya. Tasya. Now ini giliran ketua kelasnya sekarang. Saya kadang-kadang lupa memanggil ketua kelasnya. Tasya. Yes, sir. Now it's your turn to make a sentence using non-verb. Ini simple future lupa terus. Oke. Kamu masih lihat PowerPoint saya kan? Yes. Adik-adik? Oke, great. Nah ini contohnya. I was at his house last night. Yang saya tekankan ini kan was-nya. Oke. Kenapa kita pakai to be? Karena ini bukan kata kerja. Coba sekarang buat contoh kalimat dari kamu, Tas. We were couples before. We were couples before. Kami dulu pacaran. Ya, we were couples before. Yang artinya berarti sekarang nggak lagi kan? Yeah. Iya, makanya No. were. Iya, kalimat yang bagus. Nah gitu. Apalagi kalau misalkan kamu sebutkan nama pacar kamu. Siapa nama pacar kamu? Dulu. Sorry, just a joke ya. Misalkan Anton was my ex. Ya. Kalau si Tasya bilang was my ex-boyfriend. Gitu. Bukan was berarti sekarang pacaran lagi dong. Bukan ya. My boyfriend. Ya, was my boyfriend. When atau 2 years ago. Sekarang sudah punya pacar baru Tasya, namanya Elkata misalkan. Jadi di sini was dia. Anton was my boyfriend 2 years ago, but now he is not anymore gitu ya. He's not my boyfriend anymore gitu. I'm with Elkata now gitu ya. Contohnya seperti itu. Oke, thank you Tasya. Nah, kalau disuruh buat kalimat tuh jangan lama-lama kayak Tasya, artinya sudah paham. Alright, now I go to Raquel. Ini perempuan ya? Sir. Oh iya, you are Raquel. Raquel, nah sekarang giliran kamu untuk membuat kalimat kalau tadi yang bukan kata kerja, sekarang yang menggunakan kata kerja. Silakan. Kalau I was clean the house yesterday bisa nggak? Apa? Saya tuliskan dulu ya. I was clean the house yesterday. Yesterday. Oke, adik-adik, ini adalah kalimat dari Raquel. Ada yang berkomentar dengan kalimat Raquel ini? Cleaning, sir. Not clean. Oke, siapa ini yang berkomentar? Daniela, sir. Daniela, I was cleaning the house yesterday. Oke, sekarang kalimat untuk strukturnya ini sudah benar banget untuk yang was cleaning-nya. Tapi biasanya untuk kata yesterday kita nggak pakai ing. Berarti yang benar Pakai id nggak sih, Sir? Yes, great. I cleaned the house yesterday. Gitu, nanti kalau misalkan kalimat si Daniela tadi, ya saya buat di sini dalam tanda ini ya. Contoh saya bilang I was cleaning the house when my boyfriend
came into my house yesterday. Nah, ini baru nanti kalimatnya sudah bagus banget, yang artinya nanti kalau kamu belajar tenses lagi atau kamu belajar sendiri, ini disebut dengan kalimat past, inilah pastnya, and then continuous. Inilah jenis tenses yang dulu kalian pelajari, past continuous. Paham ya, Daniela? Yes, sir. Thank you, sir. Ya, great. Ya, artinya ada dua kegiatan yang di kalimat ini, cleaning dan came. Tapi yang dijelaskan, yang kalimat utamanya ini yang dijelaskan adalah saya sedang bersihin rumah ketika pacarku datang. Jadi dia sedang, ketika pacarnya datang emang dia sedang membersihkan. Jadi ada dua kegiatan, satu sedang, satu yang mengganggu. Selesai sebutlah pengganggunya gitu ya. Oke, ini baru disebut, tapi tensesnya bukan simple past tapi past continuous. Nah, kalimat yang benar untuk kalimat simple past adalah I cleaned. Sudah paham ya adik-adik? Oke, sekarang saya coba lagi Raquel untuk membuat kalimat negatifnya Raquel. Ini kan saya membersihkan rumah kemarin. Terus ada yang bertanya pertanyaan dulu deh. Baru nanti negatif kita ubah. Ada yang bertanya ke kamu, apakah kamu bersihin rumah kemarin? Ayo, gimana bahasa Inggrisnya? Apa lu bersihin rumah tadi malam? Bukannya mama lo gitu, bahasa sehari-harinya. Ada yang ngomong, apakah kamu membersihkan rumah kemarin? Itulah yang tadi kita bilang ada kata bantunya, Neng Raquel. Apa tadi kata bantu yang saya sebutkan tadi, yang semuanya kalian nggak paham? Did, was. Iya, jangan was, karena di atas ini nggak ada was, Neng. Yang ada kata kerja. Nah, kalau ada kata kerja untuk membuat kalimatnya baru kita pakai did. Nah, sekarang did, nggak mungkin kita bertanya ke diri sendiri, seolah-olah orang lain yang bertanya. Did you Clean the house. Clean. Iya, did you clean the house yesterday? Nah, ini yang sering disebutkan dengan yes no question. Kalau iya, yes. Ya. Yes, I did. Iya, bagus. Karena di sini di depannya did, berarti yes, I did. Kalau no, I didn't. Ya, no, I didn't. Singkatan dari did not ya. Oke, I did not. Tapi biasanya untuk yang naturalnya disingkat. No, I didn't. Yes, I did. No, I didn't. Oke. Sekarang buat kalimat negatifnya. Saya nggak bersihin rumah kok kemarin. Tadi saya bilang did digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan dan kalimat negatif. Ini kan kalimat negatif, Neng. Berarti I didn't. Iya, boleh didn't, boleh did not. Biar orang lebih paham kita buatlah did not ya. Not. Berarti I did not Clean the house yesterday. Kita pakai ed nggak di sini? Kita pakai ed di clean-nya? Enggak. Iya, kembali ke bentuk pertama adik-adik. Karena kemana ke bentuk keduanya, sir? Karena si did-nya sudah bentuk kedua. Jadi kata kerjanya kembalikan ke bentuk pertama. Beda dengan kalimat pernyataan. Ini memang dia harus bentuk kedua. Ditandai dengan akhiran ed. Cleaned. Okay, thank you Raquel for helping your friends to recall ya, untuk mengingat kembali pelajaran simple past-nya. Now I'm going to call Renny Rose. Ada Renny? Yes, sir. Ya. Renny Rose, sekarang buat kalimat yang lain. Ini tadi ada kalimat dari Raquel, sekarang kalimat dari kamu. Coba.
Using simple Ya, past kita kan tense. tensisnya memang hari ini kan simple past kan, Kak? Yes, sir. Ya. Let Ya. me think for a sec. She was Bentuk kata kerja, Kak, yang saya minta yang kata kerja. Ya. kata kerja. I was Kalau ada was-nya berarti bukan kata kerja nanti. Langsung salah. okay, sir. I watched the TV last night. Yes, great ya. Jadi subjek langsung ditambah kata kerjanya. Kata kerjanya ini bentuk keberapa kamu pakai watch-nya? Second. Iya, yang ada ed-nya ya. I watched TV Last night. Great. Nah, simple sebenarnya untuk bikin kalimat yang kejadian yang nyata aja yang kamu lakukan kan. Jadi nggak usah ngarang. Ibu Budi masak nasi goreng tadi malam. Ayah Maman pergi ke rumahku 2 minggu lalu. Nggak usah ngarang yang terjadi, ya kan? Jadi enak gitu. Nah, sekarang buat kalimat pertanyaannya, Neng. Orang yang bertanya kamu, apakah kamu nonton TV tadi malam? Did you watch? Great TV last ya. Oke, kata kerjanya masih pakai ed nggak, Neng? No, sir. Balik Yes, ke bentuk. great. Thank you ya. Jadi adik-adik dari sini kalian semakin paham ya. Makanya dengan membuat banyak kalimat, kita akan lebih memahaminya. Sekarang buat kalimat negatifnya. Aku nggak nonton TV kok tadi malam. I didn't watch TV last night. I didn't watch TV last night. Aku nonton drakor kok, nggak nonton TV gitu ya. Great. Iya, dari sini kalian semakin paham. Thank you tadi Miss Reni Rose. Ya. Now I go to my pleasure. Nah, saya mau panggil lagi nih, masih ada nggak orangnya? Ada Cindy. Apps. Sekarang Ezekiel. Ezekiel Yes, tadi ada nggak sih? Oh, ada ya. Oke, Ezekiel buat kalimat kalau tadi kata kerja, sekarang yang bukan kata kerja, yang pakai to be. Ya. Suaranya terlalu berdengung, terlalu ngebas. Coba agak jauh dari mulutnya mikrofonnya, coba. Ini yang simple past kan? Iya kan? Kenapa sih kalian terus bertanya dari tadi? Ini kalimatnya simple past. Iya, kita kan hari ini fokusnya simple past. Ayo. I walked to the store yesterday. I walked. Saya mintanya yang bukan kata kerja, Bang. Oh. Makanya di atas ini kan sudah ada was dan were. Gitu. Ayo. Oh, ini sir. The movie was boring. Iya. The movie was boring. Tadi loh, film yang saya tonton itu membosankan banget. Iya, was gitu. Artinya sudah ditonton filmnya ya. The movie was boring. Coba buat kalimat negatifnya. Enggak kok. Film itu enggak membosankan kok. Coba. The movie. Kalau ini enak banget karena sudah ada to be-nya. Jadi not-nya
Not-nya ditaruh di mana? Not the movie not atau the movie was not? Jadi wasn't, sir. The movie wasn't boring. Iya, jadi not-nya ditempatkan setelah to be-nya adik-adik. Jadi masih banyak kadang-kadang yang salah. The movie not was boring, bukan. Jadi ingat, to be-nya ini yang menjadi patokan kita. Itu enaknya kalau simple past atau yang sudah ada to be-nya. Kalau yang kata kerja kan kita harus ingat yang auxiliary-nya. Kadang kita lupa ya. Jadi kalau yang sudah ada to be-nya memang enak. Jadi tambahkan not ya. Jadi tidak ada perubahan. Kalau di kata kerja kan tadi ketika kita sudah pakai did, kata kerjanya kembali ke bentuk awal gitu ya. Nah, enaknya di sini tuh di yang non verb itu kalau sudah memang to be-nya benar, tinggal sambungin aja gitu ya. Dan ini juga apakah filmnya membosankan? Kan sudah ada to be. Jadi mana to be-nya? Was. Jadi was-nya yang tempatkan di depan. Was the movie boring? Enaknya yang bukan kata kerja. Jadi ketika sudah kalimat positifnya kita tahu gitu ya. Untuk membuat negatif dan pertanyaannya sebenarnya nggak perlu mikir panjang gitu. Jadi kalau misalkan ini ya berarti was not. Was not. Nah kalau pertanyaan berarti was. Was the movie boring? Nah kalau ini jawaban pendeknya apa Bang? Apakah filmnya membosankan? Ya, membosankan. Yes. Yes, it was. Yes, it was. Kalau no, no. No, it was. Yes, no, it wasn't. Biasanya disingkat ya. It wasn't. No, it was not. Itu disingkat No. menjadi no, it wasn't. It Nah, sudah pintar berarti kalian. Thank you so much, Ezekiel. Thank you, sir. Ya. Nah, nama-nama yang saya panggil ini coba tunjukkan wajahnya. Oke, wait a minute please. Oke, saya kembali ke layar ini dulu deh. Oke, ada Grace. Present, sir. Thank you. Alexandra. Great. Thank you, Alexandra. Bagus ya, niat banget belajar. Kayak Alexandra dong, langsung beli headset, nih kan? Anggun. Ada Aprilia. Oke, Aprilia sebelum dipanggil langsung nunjukin wajah. Bagus sih Neng ini ya. Thank you. Axel. Absent. Brian. Present, sir. Siapa ini? Oh Brian, yes, Brian. present. Thank you, Brian. Catherine. Catherine absent. Clara. Present, sir. Oh, there you are. Thank you, Clara. Daniela tadi ada suaranya tapi saya mau lihat wajahnya. Mau melihat senyumannya. Oke, thank you. Iya. Sudah semuanya? Oke. Yang tadi saya nggak usah saya panggil ya, tadi ketika saya panggil orangnya nggak ada ya. Oke adik-adik, thank you so much. Jadi minggu depan kita lanjut. Minggu depan hari Senin ya. Oke, ini masih online karena memang saya lebih enak kalau menjelaskan seperti ini online saja. Oke, adik-adik berarti next Monday will be still on online class ya. Tasya, remind your classmates. Daniela, do you have any question? You raise your hand. Yes, sir. I was Yeah. about to inform you. It turns out September Cheria was admitted to the hospital because of her lung problem. Oh, I'm sorry to hear Yeah. that. Yeah. Okay, that's fine. September Cherry, yeah? Yes, sir. So that's why she wasn't able to answer your calls before.
Yes, thank you so much for your confirmation, Daniela. You are a good friend. God bless you. Adik-adik, dibuka semua kameranya. Want to take a screenshot? Let me stop my sharing screen first. Okay, let me make to large gallery. Large gallery. Gak usah malu-malu buka kameranya. Sir. What you are sorry for? Enos tadi present tapi masalah jaringan saya nggak bagus, sir. Makanya saya belum bisa sempat jawab pertanyaan, sir. Bukan masalah kesehatan ya, masalah jaringan berarti ya. Okay, that's fine. Yeah, give your best smile as if these were the last day you live in this world. Yeah, 1, 2, 3, go. Okay, let me send to our WhatsApp group. Wait a minute, please. Jangan terlalu terburu-buru kalian untuk meninggalkan saya. Let me take the last shot. 1, 2, 3, go. Okay, guys, thank you so much. I'll see you next week online still, and God bless you all. Bye. Love you. Mwah. Thank you, sir. Bye. My pleasure. Thank you, sir. Yes, sir. You can Very leave my much. class Sir. now.